Hai, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar lanjutan materi dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kelas 12 kita akan belajar tentang masa demokrasi terpimpin, sementara untuk kelas 11 kita akan belajar materi baru tentang Renaissance, Aufklärung, juga tentang reformasi gereja. Seperti apa pemaparan materinya? Check this out. Baik, siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang mungkin sebelumnya Anda belum pernah mendengar istilah-istilahnya. Yang pertama adalah Renaissance, yang kedua merkantilisme, yang ketiga reformasi gereja, yang keempat Aufklärung, dan yang terakhir adalah revolusi industri. Bagaimana hal-hal ini bisa berpengaruh terhadap perjalanan sejarah Indonesia, bahkan secara umum terhadap perjalanan sejarah dunia? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita belajar dulu tentang apa sih sebetulnya abad pertengahan. Karena peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan tadi di depan itu hampir semuanya terjadi pada abad pertengahan. Istilah abad pertengahan sendiri merujuk pada masa di antara jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat kurang lebihnya pada tahun 476 Masehi dan dimulainya masa Renaissance pada abad ke-16 di Eropa. Abad pertengahan sendiri kemudian seringkali dikenal dengan nama abad kegelapan. Kenapa disebut dengan nama abad kegelapan? Karena pada masa ini Eropa nyaris tidak mengalami perkembangan apapun, baik dalam kebudayaan, ekonomi maupun ilmu pengetahuan. Abad pertengahan sendiri dianggap merupakan jalan tengah atau gerbang di mana sebelum abad pertengahan itu orang-orang Eropa menyebut waktunya sebagai zaman kuno, sementara waktu yang berjalan setelah abad pertengahan kemudian disebut dengan nama zaman modern. Sehingga di antara zaman kuno dan zaman modern inilah kemudian disebut dengan istilah abad pertengahan yang seringkali juga dikenal dengan nama abad kegelapan. Kenapa sih disebut dengan nama abad kegelapan? Karena pada masa itu segala keputusan pemerintah dan hukum negara itu tidak diambil berdasarkan demokrasi seperti pada zaman Kekaisaran Romawi. Keputusan diambil sepenuhnya oleh Majelis Dewan Gereja. Dan tidak setiap individu itu berhak untuk berpendapat, karena pada masa itu yang berhak mengeluarkan pendapat atau keputusan adalah para ahli-ahli agama, dalam hal ini adalah Katolik. Bagaimana kalau ada yang berseberangan dengan orang-orang Katolik atau orang-orang gereja tadi? Maka Anda bisa lihat ilustrasi pada lukisan-lukisan di atas ini. Yang berseberangan maka tidak lain dan tidak bukan hukumannya adalah mati. Karena ada kebosanan terhadap hal-hal tadi di mana ilmu pengetahuan tidak bisa berkembang, ini kemudian memaksa beberapa orang itu untuk memasuki masa yang disebut dengan nama masa Renaissance. Apa sih Renaissance itu? Renaissance sendiri diartikan sebagai kelahiran kembali. Apa yang lahir kembali? Yang lahir kembali adalah kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi kuno, yang pada masanya mereka pernah menjadi kebudayaan yang adiluhung di Eropa. Kita lihat sini.
Bagaimana pada masa Yunani dan pada masa Romawi kuno itu pengetahuan bisa berkembang luar biasa pesat. Hasil-hasil kebudayaan mereka sampai hari ini juga masih bisa kita lihat. Anda bisa lihat di gambar bagaimana kuil Poseidon, Zeus, kuil Hephaestus, juga ada yang paling terkenal adalah kuil Parthenon. Romawi sendiri meninggalkan banyak kebudayaan seperti Kolosium, Roman Theater, kuil Venus, juga ada tembok Lugo. Ini kan aneh, karena pada masa Romawi dan Yunani mereka bisa membangun sampai sebegitu hebatnya. Tapi justru setelah Romawi itu runtuh, kok justru stuck. Tidak ada perkembangan apa-apa, ilmu pengetahuan tidak berjalan, arsitektur tidak dapat berkembang, seni juga seolah-olah menjadi mati. Ini yang kemudian memunculkan keinginan untuk memunculkan kembali budaya Yunani dan Romawi. Renaissance sendiri itu dimunculkan di Italia, tepatnya di kota Florence, di mana teks-teks filsafat Yunani itu kemudian banyak yang dipelajari kembali. Faktor-faktor yang menggerakkan lahirnya Renaissance antara lain, yang pertama, munculnya banyak kelas menengah baru. Banyak kelas menengah baru ini kemudian memunculkan juga kota-kota dagang yang makmur. Kemudian, adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang bersifat progresif. Banyak kemudian muncul pemikir-pemikir yang bersifat progresif, memikir ke depan, yang mempelopori pengembangan pendidikan berbasis humaniora serta membiayai proyek-proyek besar dalam bidang seni dan budaya. Anda bisa lihat di sebelah kanan. Itu contohnya ada Cosimo de Medici, kemudian ada Leonardo da Vinci, juga ada sosok seniman Raphael. Kemudian faktor yang mendorong lahirnya Renaissance berikutnya adalah kenyataan pahit pada abad pertengahan. Abad pertengahan itu didominasi oleh kemiskinan. Ini yang kemudian memicu juga lahirnya Renaissance. Faktor berikutnya adalah jatuhnya kota besar Konstantinopel ke tangan dinasti Ottoman atau ke tangan Turki Utsmani. Dan yang terakhir adalah penemuan mesin cetak. Ini adalah beberapa hal yang memicu munculnya Renaissance. Renaissance sendiri kemudian memunculkan dampak-dampak dalam bidang sosial budaya, juga dalam ekonomi politik. Dalam sosial budaya, Renaissance dan humanisme, terutama sikap positif terhadap dunia serta penekanannya pada otonomi dan kebebasan individu, menjadi fondasi bagi lahirnya hal yang disebut nama sekulerisme atau yang bersifat kebebasan. Sementara dalam ekonomi politik, dalam perkembangannya tumbuh kesadaran bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Ini adalah sisa-sisa peninggalan Renaissance yang sampai hari ini itu masih bisa kita nikmati. Di sebelah kiri itu adalah lukisan yang luar biasa terkenal, namanya lukisan Mona Lisa. Di sebelah kanan adalah bangunan-bangunan di Eropa yang kemudian dimunculkan kembali di era Renaissance. Bangunan berarsitektur besar, tinggi, dan megah seperti layaknya bangunan-bangunan pada masa Romawi dan Yunani kuno.